Assalamualaikum Beni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya ada perlu sedikit nih. Ada apa nih? Ada waktu ya? Saya minta waktu. Boleh lah ya, menjelang jam terakhir nanti saya kosong. Iya, begini nih Bu. Saya kan akan mengadakan coaching dengan teman saya. Oh iya. Itu Bu. Jadi saya di sini saya minta tolong bantuan Ibu untuk mensupervisi saya untuk melakukan kegiatan coaching bersama teman saya begitu. Oh, untuk supervisi proses coaching ya Bu? Iya. Nah, dalam supervisi coaching yang akan dilakukan tadi nantinya nih, Iya. Ibu menggunakan alur apa ya? Menggunakan alur Tirta. Oh, alur Tirta. Iya. Nah, kita tahu ya di alur Tirta itu ada 3 komponen nih. Benar. Iya. Fokus Ibu apakah ketiga komponen ini atau Ibu pilih nih? Saya pilih satu sepertinya. Kompetensi inti yang saya pilih itu pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot yang nanti dapat menjadi pemancing si coaching menemukan masalahnya. Oke, kita bisa mulai. Berarti saya catat dulu ya Bu. Oke. Tapi sebelumnya saya juga apa nih harapan Ibu nanti nih dari supervisi yang akan kita lakukan ini? Oke, dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, yang saya harapkan itu Bu, saya kiranya bisa menggali kompetensi diri yang ada pada rekan saya supaya dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini. Begitu. Oke, saya catat ulang kembali ya. Berarti fokus kepada pertanyaan yang berbobot. Oke. Bisa kita mulai Bu? Oh silakan Bu. Oke. Bu Elvi, silakan masuk dulu. Iya, Bu. Siang Bu, kalian. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gini nih Bu, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu siang ini. Sama-sama Bu. Kita akan coaching sebentar ya Bu ya, nggak lama kok, sekitar 10-15 menit. Nah, di pertemuan kita kali ini Ibu mau ngomongin apa nih ya? Begini Bu, saya mau ngomongin pembelajaran di kelas saya. Oke, jadi Ibu ingin ngomongin masalah pembelajaran di kelas begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Gadis. Oke, nah di pertemuan singkat kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir sesi percakapan kita nanti? Saya dalam sesi ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan bercerita dengan Ibu. Mungkin saya menemukan apa yang harus saya lakukan nanti. Oke. Boleh cerita sedikit Ibu bagaimana kejadian sebenarnya akar permasalahan ini? Jadi begini Bu Gadis, di kelas saya itu kan ada seorang anak yang apabila kita memberikan tugas dia tidak akan pernah mau mengerjakannya. Tetapi ketika proses pembelajaran berlangsung, anak tersebut sangat aktif. Apa aja pertanyaan yang kita berikan dia bisa menjawab dengan benar. Tapi ketika tugas mengerjakan tugas itu anak nggak mau gitu. Jadi ini sedikit hal yang membuat saya menjadi pusing atau resah gitu. Ya baik. Tadi saya dengar Ibu bilang ada satu siswa yang apabila belajar di kelas tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Betul begitu Ibu? Betul sekali Gadis. Iya. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, sebenarnya saya sudah juga memanggil anak ini secara langsung gitu, menanyakan mengapa dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan siswa ini tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak, ternyata anak tersebut memang tidak mau sama sekali mengerjakan tugas itu Bu. Jadi walaupun kita paksa, anak tersebut tidak mau. Alasannya begini, saya nggak suka menulis Bu. Apalagi misalnya tugas yang diberikan itu banyak. Jadi situ sepanjang pengamatan saya. Baik. Yang saya simpulkan alasannya karena si anak tersebut tidak suka menulis terlalu banyak, begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Gadis. Iya, oke baik. Nah, kira-kira seperti apa kondisi idealnya yang Ibu harapkan dari anak tersebut?
di sini tentu saya berharap sekali agar anak ini nantinya mau mengerjakan apapun tugas yang saya berikan kepada mereka, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut supaya dia mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Jadi begini juga sebenarnya Bu, sebelum saya mau motivasi itu saya temukan ada juga itu kendala dari dalam diri kita sendiri, diri saya sendiri. Saya kurang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga anak tersebut merasa jenuh ya, bosan mengerjakan ketika diberikan soal-soal yang begitu banyak gitu kan. Ya tergantung tadi itulah kurangnya saya dari dalam diri saya sendiri itu menggunakan model yang bervariasi. Baik. Nah, metode atau model seperti apa yang rencananya akan Ibu terapkan? Boleh cerita sedikit Ibu? Begini Bu, saya akan menerapkan metode untuk meningkatkan motivasi anak tersebut. Saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, jadi setiap tugas itu saya berikan langsung saya nilai satu persatu per nomor itu, dengan harapan setiap anak itu bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian saya akan memberikan reward lah, reward atau poin. Anak yang terlebih dahulu ngantar dia mendapat suatu poin yang lebih besar sehingga anak-anak termotivasi. Baik. Nah, selain strategi yang Ibu sampaikan tadi, adakah cara atau strategi lain yang menurut Ibu bisa memotivasi belajar anak tersebut? Ada sih Bu, begini, rencananya saya memberikan ice drinking di sela-sela pembelajaran, kemudian kayak membuat games dan permainan dalam setiap mata pelajaran tertentu barangkali, sehingga dapat meningkatkan semangat atau motivasi anak tersebut untuk mau mengerjakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Luar biasa sih, itu ide bagus ya Bu ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan dari metode yang akan Ibu laksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut supaya dia mau mengerjakan tugas yang diberikan? Kalau saya memberi rating atau skalanya dari angka 1 sampai 10 itu saya lebih ke angka 6 sampai 7 lah Bu. Karena ini kan merupakan hal yang awal Ibu, jadi suatu proses pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik, kan tidak bisa dengan instan gitu. Gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, menurut Ibu, apa hambatan yang Ibu hadapi untuk mencapai target yang Ibu inginkan? Yang sepanjang yang saya amati, hambatan yang agak sulit ya saya hadapi itu berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana orang tua bisa memantau pembelajaran anak ketika anak berada di rumah. Jadi kan orang tua ini kan punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi dengan berbagai alasan lah ya yang muncul dari orang tua yang sehingga mereka tidak bisa memantau pembelajaran anaknya di rumah. Baik. Berarti ya Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi hambatannya adalah bahwa sulit untuk mengajak orang tua ikut berkolaborasi dalam memantau pembelajaran anaknya di rumah. Betul begitu Ibu? Benar sekali jadi. Iya. Nah, jadi bagaimana cara Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, menurut saya Bu ya, mau tidak mau kita suka tidak suka kita harus melibatkan orang tua secara langsung dalam proses pembelajaran anak terutama di rumah. Artinya kita harus membangun komunikasi yang positif dulu lah bersama orang tua. Membangun hubungan positif ini ya Bu ya. Nah, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya saya butuh yang pertama dukungan dari kepala sekolah juga ya, kemudian teman-teman sejawat dan tak kalah pentingnya dari orang tua itu sendiri agar pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah ini dapat berlangsung dengan baik secara berkolaborasi. Nah, kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Rencananya secepat mungkin habis minggu inilah ya, insya Allah kita laksanakan. Ya baiklah. Dan saya doakan semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan kegiatan coaching kita pada siang ini? Nah, saya merasa lega, bersyukur juga karena dari coaching hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu. Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa untuk
gitu ya Bu ya. Wah, saya jadi nggak sabar nih akan mendengar hasil dari aksi ini minggu depan ya Bu ya. Siap-siap, Bu. Sukses ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berhasil. Mungkin ini saja ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Dani. Iya, Saya silakan juga terima banyak. kasih. Sama-sama. Selamat sore Mbak Ovi. Nah, gimana nih? Iya Ibu. Oke, luar Amin. biasa ya Bu Gadis. Agak plong ya. Pulang ya Bu ya. Iya, Iya, teman gimana yang nih? di coaching pun merasa sudah menemukan Siap. solusinya. Siap nih Bu. Siap disupervisi nih. Wah, luar biasa ya Bu. Saya melihat tadi pelaksanaan kucing ibu bersama rekannya. Iya. Nah, bagaimana nih perasaan ibu setelah melaksanakan kucing? Perasaannya lega sih ya Bu Ya, ya. setelah mengcoaching teman Iya, gitu ya. lega sih rasanya Bu, karena rasanya saya bisa menggali potensi yang Iya. ada pada diri rekan saya dan dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi saat ini begitu. Iya. Apatah lagi tadi ketika sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga teman terpicu nih mengalir saja ceritanya walaupun masalahnya dari beliau. Nah, sebagai pengamat mungkin saya hanya memberikan masukan sedikit. Baik, siap. Nah, mungkin kedepannya ibu mungkin boleh lebih ya menambah pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang sehingga coaching lebih terpancing lagi untuk menceritakan bagaimana ia menemukan permasalahannya. Nah, Insya Allah. ya. Kemudian apa nih langkah konkret yang akan ibu lakukan dari area yang akan ibu kembangkan tadi di pertanyaan yang berbobot tadi? Mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi nih ya Bu ya, terus belajar seperti yang Ibu sampaikan tadi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ya, terbuka dan menantang sehingga bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang ada pada diri si coach begitu ya Bu ya. itu adalah langkah yang tepat sekali. Nah, Siap. seandainya nih coaching lagi nih, Ya, ibu mau mengupgrade diri ibu di komponen yang mana lagi nih? Supaya ibu bisa menjadi coach yang hebat lah gitu. Wow. Ya. sepertinya Bu di bagian presentnya ya Bu ya. Hadiran penuh. sepenuhnya gitu. Iya. Kayaknya harus lebih belajar lagi di situ sih sebenarnya. Insya Allah kalau di pertemuan berikutnya di situ sih Bu. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah kita sama-sama belajar menggali bersama semakin memahami proses coaching itu sendiri ya. Amin. Oke. Oke Bu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Jangan bosan-bosan untuk supervisi ya Bu ya. Iya. Jangan bosan-bosan untuk tetap kolaborasi ya Bu ya. Sekali Iya. lagi terima kasih atas waktunya ya Iya, Ibu. sama-sama. Selamat siang Bu Iya. Eni.